Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Metode Penelitian Pengembangan hari ini, kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai langkah-langkah penelitian dan pengembangan Borg and Gall. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Salma Rizky Ramadhani, Odilia Putri Pramudita, Restu Anggraini, dan Intan Nur Cahyani. Selanjutnya, untuk langsung pada penyampaian materi poin pertama, yaitu ada pengertian. Pada penelitian dan pengembangan Research and Development Borg and Gall tahun 1983 berpendapat bahwa Educational Research and Development is an industry-based development model in which the findings of research are used to design new product and procedures, which then are systematically field tested, evaluated, and refined until they meet specified criteria of effectiveness, quality, or similar standards. Yang artinya, penelitian dan pengembangan pendidikan adalah model pembangunan berbasis industri di mana temuan penelitian yang digunakan untuk merancang produk baru dan prosedur yang kemudian secara sistematis dilakukan uji lapangan, dievaluasi, dan disempurnakan sampai temuan penelitian tersebut memenuhi kriteria efektivitas, kualitas tertentu, atau standar tertentu. Selain itu, ada juga pendapat lain Borg and Gall di tahun 1989. Educational research and development is a process used to develop and validate educational product. Yang artinya bahwa penelitian dan pengembangan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Selanjutnya ada ciri-ciri. Terkait karakteristik dari penelitian dan pengembangan Borg and Gall tahun 1989 terdapat 4 ciri utama. Yang pertama ada studying research findings pertinent to the product to be developed. Pada tahap ini, peneliti melakukan studi dan penelitian awal untuk mencari temuan penelitian terkait produk yang dikembangkan dan mengkaji kebutuhan yang akan dipenuhi, serta terkait permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian dan pengembangan ini. Penelitian awal dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, ataupun gabungan keduanya. Untuk menghasilkan analisis yang akurat, dianjurkan menggunakan mixed method dalam pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, developing the product based on these findings. Pada tahap ini, peneliti diharuskan untuk mencari literatur terbaru dan relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan validasi pakar dari model yang sudah dikembangkan. Validasi pakar dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu teknik focus group discussion atau FGD dan teknik DLP. FGD dilakukan dengan mengadakan diskusi secara langsung dengan berbagai pakar yang saling bertemu dalam sebuah forum. Sementara teknik DLP dilakukan dengan konsultasi atau diskusi dengan mendatangi satu persatu pakar yang masing-masing tidak saling bertemu. Ciri-ciri yang ketiga ada field testing it in the setting where it will be used eventually. Pada tahap ini dilakukan uji coba produk di mana produk tersebut nantinya digunakan. Uji coba dilakukan untuk mengukur apakah produk yang dihasilkan efektif atau tidak. Yang keempat ada revising it to correct the deficiency found in the field testing stage. Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi produk untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Selanjutnya ada langkah-langkah. Menurut Borg and Gall pada tahun 1989, pada penelitian research and development dalam pendidikan memiliki 10 langkah. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama ada pencarian dan pengumpulan data atau research and information collecting. Pada tahap ini, peneliti melakukan tahap pencarian dan pengumpulan informasi untuk menentukan kebutuhan dalam pembelajaran yang akan berlangsung. Langkah yang kedua ada perencanaan atau planning. Setelah melakukan tahap yang pertama, selanjutnya melakukan perencanaan penelitian yang meliputi perumusan tujuan, memperkirakan dana, tenaga, dan waktu, dan pembuatan instrumen penelitian. Selanjutnya, langkah yang ketiga ada pengembangan desain atau develop preliminary form of product
mengembangkan jenis atau bentuk produk awal yang meliputi menentukan desain produk yang akan dikembangkan, menentukan sarana prasarana yang akan dibutuhkan, menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain, dan menentukan deskripsi tugas dari pihak yang terlibat dalam penelitian. Kemudian langkah yang keempat ada uji coba lapangan awal atau preliminary field testing, yaitu melakukan uji coba tahap awal. Selanjutnya ada langkah yang kelima, ada revisi hasil uji coba lapangan awal atau main product revision, yaitu perbaikan atau penyempurnaan desain pada uji coba lapangan awal. Selanjutnya yaitu yang keenam, uji coba lapangan utama atau main field testing. Langkah ini merupakan uji produk secara lebih luas yang meliputi melakukan uji efektivitas desain produk dan hasil uji lapangan merupakan desain yang efektif. Yang ketujuh yaitu revisi produk operasional atau operational product revision. Melakukan revisi terhadap produk operasional berdasarkan input dan saran-saran hasil uji lapangan utama. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, uji lapangan operasional atau operational field testing. Langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Yang kesembilan yaitu menyempurnakan produk akhir atau final product revision, melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir atau final. Selanjutnya yang ke-10 yaitu diseminasi dan implementasi atau dissemination and implementation. Langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan dan menerapkannya di lapangan. Selanjutnya yaitu ada contoh dari langkah-langkah penelitian dan pengembangan model Borg and Gall, yaitu pada artikel jurnal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Biologi berbasis Adobe Flash untuk meningkatkan penguasaan kompetensi pada kurikulum 2013. Dalam jurnal tersebut, penulis menggunakan metode yang dikemukakan oleh Borg and Gall. Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis yaitu yang pertama, melakukan studi pendahuluan dan pengumpulan informasi, mencakup kajian pustaka, pengamatan kelas, dan membuat kerangka kerja penelitian. Yang kedua, melakukan perencanaan yang mencakup merumuskan tujuan penelitian, memperkirakan dana dan waktu yang diperlukan, prosedur kerja penelitian, dan berbagai bentuk partisipasi kegiatan selama kegiatan penelitian. Yang ketiga yaitu mengembangkan produk awal. Yang keempat, melakukan uji coba awal, melakukan uji coba draft produk ke wilayah subjek terbatas, dan yang kelima, melakukan revisi untuk menyusun produk utama atau revisi produk berdasarkan uji coba awal. Kemudian yang keenam, melakukan uji coba lapangan utama, yaitu uji coba terhadap produk hasil revisi ke wilayah dari subjek yang luas. Yang ketujuh, melakukan revisi untuk menyusun produk operasional. Yang kedelapan, melakukan uji coba lapangan produk operasional. Dalam hal ini dilakukan untuk menguji keefektifan produk. Kesembilan, melakukan revisi produk final atau revisi produk yang efektif dan adaptable. Yang terakhir, diseminasi dan implementasi produk hasil pengembangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam model Borg and Gall ini, yang pertama ada kelebihan yaitu mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak atau real needs in the here and now melalui pengembangan solusi atas suatu masalah dengan menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan di masa mendatang. Kemudian mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Dapat juga mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti, sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Kemudian merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan.
Kemudian dari kekurangan model tersebut, yang pertama ada pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, tidak dapat digeneralisasikan secara utuh karena penelitian ditunjukkan untuk pemecahan masalah here and now dan dibuat berdasarkan sampel spesifik, bukan populasi. Nah, teman-teman, ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun materi pada pertemuan kali ini. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi. Kelompok kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.